Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan kita. Alhamdulillahirobbilalamin. Selamat datang di channel Ratu Dongeng Viral. Di sini kami akan melanjutkan dongeng pada zaman dahulu kala. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan setiap update terbaru dari kami. Dahulu kala, di tanah Jawa Timur yang subur dan indah, terdapat sebuah wilayah yang belum memiliki nama dan identitasnya. Wilayah ini dipenuhi oleh hutan lebat, sungai-sungai yang berliku, dan pegunungan yang menjulang tinggi. Penduduk desa-desa kecil hidup damai di antara alam yang luar biasa ini, tetapi mereka merasa perlu memiliki sebuah identitas yang kuat dan sebuah pusat pemerintahan yang akan membantu mereka berkembang. Pada saat itu, ada seorang pemuda muda yang bernama Raden Trenggana. Ia merupakan keturunan bangsawan yang tinggal di sebuah desa kecil di wilayah tersebut. Raden Trenggana dikenal sebagai seorang pemuda yang bijaksana, pemberani, dan memiliki tekad yang kuat. Ia selalu bermimpi untuk memajukan wilayahnya dan memberikan nama yang terhormat untuk wilayah tersebut. Suatu hari, Raden Trenggana memutuskan untuk melakukan perjalanan jauh menuju gunung yang tinggi dan suci yang terletak di tengah-tengah wilayah tersebut. Ia percaya bahwa gunung itu memiliki kekuatan magis yang dapat membantunya dalam mencari jawaban untuk mengatasi permasalahan wilayahnya. Dengan membawa perbekalan dan hati yang penuh tekad, ia memulai perjalanan yang panjang dan berbahaya menuju gunung tersebut. Selama perjalanan, Raden Trenggana menghadapi berbagai rintangan dan bahaya. Ia melewati hutan lebat yang penuh dengan binatang buas, melintasi sungai-sungai yang deras, dan mendaki pegunungan yang curam. Namun, dengan keberanian dan tekad yang tak tergoyahkan, ia terus maju menuju tujuannya. Setelah berhari-hari melakukan perjalanan, Raden Trenggana akhirnya tiba di puncak gunung yang tinggi dan suci. Di sana, ia bertemu dengan seorang pertapa tua yang tinggal di gua kecil. Pertapa itu dikenal sebagai Mbah Guno, seorang yang bijaksana dan memiliki pengetahuan tentang kekuatan alam. Mbah Guno menyambut Raden Trenggana dengan hangat dan mendengarkan cerita perjalanannya. Raden Trenggana kemudian menceritakan tujuannya untuk mencari jawaban mengenai cara memajukan wilayahnya. Mbah Guno tersenyum bijaksana dan berkata, "Anak muda, dalam dirimu terdapat tekad yang luar biasa, dan itulah kunci untuk mencapai tujuanmu. Aku akan memberikanmu petunjuk yang akan membantumu mendirikan sebuah wilayah yang besar dan makmur." Mbah Guno kemudian menjelaskan kepada Raden Trenggana bahwa untuk mencapai tujuan tersebut, ia harus menemukan 3 benda suci yang melambangkan kekuatan, kebijaksanaan, dan keberanian. Benda-benda ini adalah sebuah keris yang tajam, sebuah kitab suci yang penuh dengan ajaran bijak, dan sebuah bendera yang akan menjadi simbol identitas wilayahnya. Raden Trenggana menerima tugas ini dengan penuh semangat, dan ia pun kembali ke desanya untuk memulai pencarian benda-benda tersebut. Pertama-tama ia pergi ke sebuah gua yang terkenal sebagai tempat penyimpanan keris pusaka yang sangat tajam. Dengan keberanian dan kecermatannya, Raden Trenggana berhasil mendapatkan keris tersebut, dan ia merasa bahwa kekuatan sejati telah ditemukannya. Kemudian, Raden Trenggana memutuskan untuk mencari kitab suci yang penuh dengan ajaran bijak. Ia melakukan perjalanan yang jauh ke sebuah kuil kuno yang tersembunyi di dalam hutan lebat. Di sana, ia bertemu dengan seorang biksu tua yang memberikan kepadanya kitab suci tersebut dengan syarat bahwa ia harus mengikuti ajaran-ajaran yang terkandung di dalamnya dan menjadikannya pedoman hidupnya. Raden Trenggana setuju dengan syarat tersebut dan merasa bahwa kebijaksanaan telah ditemukannya. Terakhir, Raden Trenggana pergi ke desa yang terkenal sebagai tempat pembuatan bendera-bendera indah. Ia meminta panduan dari seorang pembuat bendera terbaik di desa tersebut, dan mereka bekerja sama untuk membuat sebuah bendera yang akan menjadi simbol identitas wilayahnya. Bendera tersebut diberi nama Bendera Trenggalek, dan dihiasi dengan motif yang menggambarkan keindahan alam wilayah tersebut. Dengan 3 benda suci yang dimilikinya, Raden Trenggana kembali ke Gunung Suci dan bertemu kembali dengan Mbah Guno. Mbah Guno dengan senang hati melihat bahwa Raden Trenggana telah berhasil dalam pencariannya. Ia memberikan doa dan restunya kepada Raden Trenggana,
serta memberikan petunjuk terakhir. Mbah Guno berkata, "Sekarang, saatnya untuk mendirikan wilayahmu sendiri, Raden Trenggana. Tempat yang tepat untuk pusat pemerintahanmu adalah di lembah yang subur di bawah gunung suci ini. Di sana, kamu akan mendirikan sebuah kota yang akan menjadi pusat kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya wilayahmu. Kota ini akan menjadi tempat berkumpulnya penduduk, dan nama Trenggalek akan terpahat dalam sejarah." Raden Trenggana mengikuti petunjuk Mbah Guno dan memilih lembah yang subur sebagai tempat pendirian kota baru. Ia dengan tekun memimpin pembangunan kota tersebut bersama dengan penduduk desa-desa sekitarnya. Bendera Trenggalek dikibarkan di pusat kota, menjadi simbol identitas wilayah tersebut, dan kitab suci menjadi pedoman bagi warga Trenggalek. Kota Trenggalek tumbuh dan berkembang dengan pesat. Penduduknya hidup damai dan makmur di bawah kepemimpinan yang bijaksana dan adil dari Raden Trenggana. Kota ini menjadi pusat perdagangan, seni, dan budaya yang penting di Jawa Timur. Legenda tentang Raden Trenggana dan asal-usul Trenggalek menjadi cerita yang terus diceritakan dari generasi ke generasi. Ia dihormati sebagai tokoh yang berani dan bijaksana yang membantu memajukan wilayahnya dan memberikan identitas yang kuat bagi Trenggalek. Hingga saat ini, Trenggalek tetap menjadi kabupaten yang indah dan makmur di Jawa Timur, dengan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebijaksanaan, kekuatan, dan keberanian yang diwariskan oleh Raden Trenggana. Cerita ini menjadi pengingat akan perjuangan dan tekad untuk membangun wilayah yang lebih baik dan mengukir sejarah yang kuat.